Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama, mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, yaitu masalah maf'ul mutlak. Kita sampai pada halaman yang ke-70 dari pembahasan maf'ul mutlak, yaitu apa saja yang bisa menggantikan maf'ul mutlak atau naib anil maf'ulil mutlak. Bahwa pembahasan sebelumnya kita telah menerangkan terkadang maf'ul mutlak ini bisa digantikan dengan beberapa lafaz yang memang bisa menggantikan daripada maf'ul mutlak, tapi dengan adanya beberapa syarat. Taib, kita akan berlanjut pada halaman yang ke-70 bagian yang ketiga, yaitu jim. Musannif mengatakan di situ, yang ketiga berarti an-na'tiya bisifatil masdari duna dzikril masdari. Taib, yang ketiga adalah an-na'tiya, kita bisa mendatangkan bisifatil masdar, dengan sifatnya masdar, duna dzikril masdari, tanpa menyebutkan masdarnya. Taib, untuk yang ketiga diantara yang bisa menggantikan maf'ul mutlak sehingga kita bisa menyebut dengan naib anil maf'ul mutlak adalah kita bisa mendatangkan sifatnya masdar. Sifatnya masdar. Jadi, bentuk susunan dalam kalimat tersebut adalah ada fiil, kemudian di situ ada kata sifat, yang mana sifat ini sebenarnya mensifati masdar yang dibuang. Yang mana sebenarnya kata sifat ini dalam keadaan nasab, yang mana dia sebenarnya mensifati atau sebagai sifat untuk masdar yang dibuang. Nah, masdar yang dibuang inilah yang berkedudukan sebagai maf'ul mutlak, cuma digantikan dengan sifat-sifatnya. Taib, contoh. Sirtu hasanan, misalnya. Sirtu hasanan. Kata sirtu hasanan, hasanan ini nasab sebagai naib anil maf'ulil mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak. Kenapa? Karena pada kalimat contoh tadi, sirtu hasanan, pada hakikatnya kata sebelumnya adalah sirtu sayron hasanan. Sirtu sayron hasanan. Nah, kata sayron inilah yang dibuang. Summah naba sifatuhu. Kemudian yang menggantikan adalah sifatnya. Sehingga hasanan disebut dengan naib anil maf'ulil mutlak. An-na'tiya bisifatil masdar duna dzikril masdar. Mendatangkan sifatnya masdar tanpa menyebutkan masdarnya yang menjadi maf'ul mutlak. Taib. Contoh yang kedua. Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Baik, wadhkurullaha katsiran.
lafadz kathiran mansub, dia nasab, naib anil maf'ulil mutlaq. Dia pengganti dari maf'ul mutlak. Nah, kenapa? Karena asal dari kalimat tadi adalah wadhkurullaha dzikran katsiran. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Kata dzikran karena dia muncul bersama fiilnya, masdar yang muncul bersama fiilnya wadhkur, berarti dia menjadi maf'ul mutlak. Karena masdar. Nah, katsiran ini sifatnya. Nah, terus kemudian kata masdar di situ dihilangkan, dibuang. Karena dibuang, maka yang menggantikan posisinya adalah sifatnya, kata katsiran. Sehingga katsiran ini disebut dengan naib anil maf'ulil mutlak. Dia disebut dengan pengganti dari maf'ul mutlak. Dan ini berlaku untuk apabila masdar tersebut atau maf'ul mutlaknya adalah mausufan disifati. Jika maf'ul mutlaknya di situ adalah disifati, maka boleh untuk dihilangkan atau dibuang masdarnya yang menggantikan di situ adalah sifat-sifatnya. Baik. Nah, sekarang perhatikan pada contoh yang ada pada kitabnya. Tatatawwarul hayatu sari'an. Tatatawwarul hayatu sari'an. Kehidupan itu bergulir dengan cepat atau berjalan dengan cepat. Nah, tatatawwarul hayatu, al-hayatu ini marfu sebagai fa'il dari tatatawwaru, fi'ilnya. Sari'an ini yang disebut dengan naib anil maf'ulil mutlak minas sifat. Pengganti dari maf'ul mutlak dari sifatnya. Mana mausufnya, mana yang disifatinya, mana maf'ul mutlaknya, mana masdar yang nasab tadi? Makhdhufun, dibuang. Karena dia dibuang, maka naba anhu sifatuhu. Maka sifatnya ini yang menggantikan posisi daripada maf'ul mutlak tadi. Sehingga sari'an disebut dengan naib anil maf'ulil mutlak. Faidzalika, asal kalimatnya adalah ai tatatawwarul hayatu tatawuran sari'an. Nah, tatawuran atau tatawuran inilah masdar yang dibuang. Masdar yang dibuang ketika dimunculkan kembali, diperhatikan pada kitabnya, ketika dimunculkan kembali maka tatatawwaru al hayatu tatawuran. Kata tatawuran ini menjadi maf'ulul mutlak. Sari'an ini sifatnya. Sifat-sifatnya. Kemudian tatawuran ini yang dihilangkan. Wahada hukmun jawazun. Dan ini hukum boleh. Boleh untuk dibuang semacam itu. Taib. Waqad hudifa maf'ulul mutlaku tatawuran, dan telah dibuang maf'ul mutlak yaitu kata tatawuran, wa naba anhu sifatuhu, dan menggantikan sifatnya dari masdar tersebut kata sari'an. Taib. Wa yu'rabu sari'an naiban anil maf'ulil mutlak mansubun bil fathati, dan sari'an di-i'rab sebagai naib anil maf'ulil mutlak yang dinasab dengan fathah. Taib. Jadi itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, apa saja yang bisa menjadi menggantikan maf'ul mutlak adalah sifat dari masdarnya yang muncul bersama fi'il tersebut sebagaimana pada contoh-contoh yang telah kita sebutkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Dal.
au na'tiya bi ismil isyarati qabla al-masdari au na'tiya bismil isyarati qabla al-masdari. Atau yang keempat, kita bisa mendatangkan an-na'tiya, bisa mendatangkan bi ismil isyarati dengan isim isyarahnya qablal masdari, sebelum masdarnya. Yang dimaksud dengan masdar tersebut adalah masdar dari fiil yang ada pada kalimat tersebut. Maka dari sini ketika isim isyarah ini menjadi pengganti dari maf'ul mutlak, maka yang pertama adalah masdarnya harus dari masdar yang muncul bersama fiilnya yang ada pada kalimat itu. Thaniyan, yang kedua, masdarnya la budda minal ma'arif, yaitu minal ismil ma'rifah, dan masdarnya itu harus dari isim yang ma'rifat. Dengan kata lain, bahwasanya al-ismu alladhi waqa'a ba'da ismil isyarah ma'rifah. Isim yang terletak setelah isim isyarah harus isim yang ma'rifat. La yajuzu nakiratan, tidak boleh dalam keadaan nakirah. Dan masdarnya adalah al-masdarul ladzi ya'ti ma'al fi'lihi. Masdarnya di situ adalah harus masdar yang datang bersama fiilnya yang ada pada kalimat tersebut. Tidak boleh digantikan dengan masdar-masdar yang lain. Taib. Perhatikan pada contohnya di situ adalah akramtuhu dzalikal ikrama. Akramtuhu dzalikal ikrama. Ta di sini sebagai fa'il fi mahalli raf'in, dhamir. Kemudian dhamir ha ini sebagai maf'ulun bi fi mahalli nasbin karena dari isim mabni. Kemudian dzalikal ikram. Nah, ini yang dimaksud. Dzalika ismul isyarah. Naba anil maf'ulil mutlak. Dia pengganti dari maf'ul mutlak. Al-ikram, al-ikrama. Nah, al-ikrama dan ini yang kita bicarakan tadi. Jika isim isyarah ini menggantikan maf'ul mutlak, maka isim yang setelah isim isyarah ayyakuna ma'rifatan. Al-ikram ini ma'rifat. Thaniyan, yang kedua, ikram ini merupakan masdar dari fi'il akroma. Jadi harus seperti itu. Taim. Misal akhar, atau mungkin kita bisa bikin contoh yang lainnya. Akhadtul kitaba dzalikal akhdu. Akhadtul kitaba dzalikal akhdha. Dzalikal akhdha. Baik, maka dzalikal akhdha, dzalika ismu isyaratin fi mahalli nasbin naib anil maf'ulil mutlaq. Al-akhdha di situ masdar yang datang muncul bersama fiilnya yang sebagai syarat untuk menjadikan dzalika ini bisa menggantikan maf'ul mutlaq. Baik. Maka dzalika ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulul mutlaq. Musannif mengatakan bahwasanya dzalika ini isim isyarah mabni fi mahalli nasab sebagai maf'ul mutlaq, fala naqulu anna ismal isyarata huwal maf'ulul mutlaq. Kita tidak mengatakan bahwa isim isyarah di sini dia sebagai maf'ul mutlaq, la bal naqulu ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin naib anil maf'ulil mutlaq. Naib, bukan maf'ul mutlaq. Al-ikrama badalun, dia sebagai badal, liismil isyarati mansubun bil fathah, karena ini merupakan syarat ketentuan untuk isim isyarah bisa menjadi
pengganti dari maf'ul mutlak. Baik. Atau mungkin kita bisa menggantikan dengan hadhihi apabila masdarnya tersebut adalah masdar berupa atau masdar yang ada tak marbutohnya. Atau kita bisa mengganti dengan hadza, atau kita bisa mengganti dengan tilka, dan seterusnya. Isim isyarah. Isim isyarahnya bisa dzalikal ikram, atau hadzal ikram, dan ini adalah in kanal masdaru lam yakun ta'an marbutatan. Apabila masdarnya itu tidak ada tak marbutah. Fa in kana al masdaru fihi ta'un marbutah fa ismal isyarah fal ismul isyaratu allati tusta'mal alaih bi hadhihi au bitilka. Adapun jika masdarnya tersebut adalah ada ta marbutohnya, maka bisa menggunakan hadhihi atau bisa menggunakan tilka, disesuaikan pada kondisi dari masdarnya. Al-muhim, para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara lafadz yang bisa menggantikan maf'ul mutlak adalah ad-dhamir. Isim isyarah. Isim isyarah, yang maksud bahwasanya lafadz yang bisa menggantikan maf'ul mutlak adalah isim isyarah. Bisa kita gunakan dzalika, atau kita bisa menggunakan tilka, atau kita bisa menggunakan hadza, atau kita bisa menggunakan hadhihi, dengan syarat isim yang terletak setelah isim isyarah tadi adalah ma'rifat. Bentuk isim ma'rifat. Itu yang pertama. Tsaniyan, yang kedua adalah masdarnya adalah masdar dari fiil yang datang pada kalimat tersebut. Taib. Jadi semacam itu. Kemudian berikutnya, di antara yang bisa menggantikan maf'ul mutlak adalah yang ha. Yang kelima berarti an-na'tiya bima yadullu ala adadil masdari. Kita bisa mendatangkan dengan bilangan yang menunjukkan bentuk masdar. Misal qabaltuhu iddata marratin, aku menemuinya beberapa kali. Iddata naib anil maf'ulil mutlak mansubun bil fathah. Taib. Naib anil maf'ulil mutlak mansubun bil fathah. Taib. Atau kita bisa menggunakan pada kalimat darabtuhu thalatha darabatin. Darabtuhu thalatha darabatin. Fakalimatu thalatha fahadha tusamma binaib anil maf'ulil mutlak yadullu alal adad. Yadullu ala al-adad. Thalatha hada yadullu alal adad. Wa ata ba'daha al-masadir al-masdar, yaitu darabat. Faidhalika salasa darabatin thalatha mansubun naib anil maf'ulil mutlaq. Fahadal bahthul akhir fima min alfadil ladhi naba anil maf'ulil mutlaq. Taib. Ini adalah pembahasan yang terakhir dari pembahasan lafadz-lafadz yang bisa menggantikan maf'ul mutlaq, sehingga lafadz tersebut kita i'rab dengan naib anil maf'ulil mutlaq. Yang pertama, kita bisa menggunakan lafadz kullun. Yang kedua, kita bisa menggunakan lafadz ba'dun. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan muradif, kesamaan kata-katanya. Kemudian kita bisa menggunakan sifatnya, dan kita bisa menggunakan bilangan yang menunjukkan mana masdar. Itu adalah di antara beberapa lafadz yang bisa menggantikan dari maf'ul mutlaq. Apakah hanya ini saja? Tentunya tidak. Di sana masih ada beberapa lafadz-lafadz yang lainnya yang bisa menggantikan maf'ul mutlaq. Seperti kata hakun.
Seperti kata hakun, dia bisa juga menggantikan daripada menggantikan maf'ul mutlak. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka haqqa di sini adalah naib anil maf'ulil mutlak. Taib, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.